Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu di mata kuliah Masail Fiqhiyah. Meskipun untuk pertemuan kali ini agak berbeda karena kita melakukan kuliah dengan tanpa bertatap muka. Tapi bagaimanapun juga, meskipun tidak bisa berjumpa langsung, kuliah tetap harus kita lakukan. Kuliah tetap harus kita jalankan karena sudah menjadi kewajiban kita. Tentunya sambil waspada dan berhati-hati karena kondisi dunia dan negara kita sekarang sedang dalam pengawasan dalam bidang kesehatan. Jadi saya himbau, meskipun ini tidak masuk ke kampus, gunakan waktu yang baik untuk di rumah saja, baca buku, belajar, jangan malah digunakan untuk jalan-jalan. Oke, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang hukum penanggulangan sampah sebagaimana sudah difatwakan oleh MUI tentang penanggulangan sampah menurut fikih. Tapi di sini saya tidak perlu membahas tentang fatwa tersebut karena nanti pemateri juga sudah menyampaikan itu, dan di websitenya MUI juga sudah dijelaskan. Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang fikih penanggulangan sampah secara umum. Fikih penanggulangan sampah merupakan produk baru atau produk ijtihad dari para ulama modern, para ulama kontemporer. Kalau kamu mencoba mencari tema menanggulangi sampah di kitab kuning, sampai kiamat tidak akan ketemu itu. Tidak akan ada bab penanggulangan sampah, itu tidak ada. Cari di kitab paling kecil, misalkan Safinatun Najah, sampai yang paling besar, misalnya Al-Fiqhu al-Madhabil Arba'ah, tidak akan ketemu. Karena memang tema ini itu tema baru yang dulu di era Nabi misalnya atau di era para ulama belum ada pikiran atau belum ada masalah tentang sampah. Jadi memang permasalahan sampah itu juga merupakan permasalahan baru dan fikih harus mampu menjawab itu. Sudah sering saya sampaikan bahwa fikih tidak boleh stagnan, fikih tidak boleh berhenti ya. Karena fikih itu produk yang harus disesuaikan dengan zaman ya. Ketika fikih tidak mampu menjawab masalah zaman, maka fikih akan ditinggalkan. Fikih akan ditinggalkan oleh umat Islam karena dianggap tidak mampu menjadi solusi bagi kehidupan modern. Nah, maka fikih juga harus tetap bergerak. Nah, saya awali dari fakta bahwa sampah merupakan masalah besar bagi dunia. Tidak hanya bagi satu dua negara, tapi sudah menjadi masalah global. Ada beberapa data terkait dengan sampah itu. Nah, ini saya kutip beberapa data
tentang masalah sampah. Terutama yang akhir-akhir ini jadi sorotan adalah sampah yang tidak bisa terurai, yaitu sampah plastik. Sampah plastik ini menjadi problem bagi semua negara dan problem dunia, karena memang plastik tidak seperti sampah yang lain. Ya, kalau misalnya sampahnya itu daun atau kayu atau sampah-sampah basah, itu dia bisa terurai kalau lama kelamaan terurai. Tapi kalau plastik ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Ya. Dulu pernah viral kan, ada seseorang yang menemukan bungkus Indomie, ya, entah tahun berapa itu, tahun 80-an atau tahun berapa itu, dan masih utuh, ya, masih utuh seperti eh, dulu ketika dibuang. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka bumi lama-lama akan rusak oleh sampah plastik. Padahal bisa dilihat di slide itu ya, hampir setiap tahun itu kota-kota besar, ya, kota-kota di dunia itu menghasilkan 1,3 miliar ton. Nah, itu yang di kota. Belum kalau dihitung yang di pedalaman-pedalaman, itu hanya survei yang dilakukan oleh WHO di kota-kota besar. Nah, justru dan itu mungkin akan bertambah. Sampah plastik itu akan bertambah. Perkiraan Bank Dunia malah bisa mencapai 2,2 miliar ton di tahun 2025. Kenapa kok plastik ini menjadi sampah terbanyak begitu? Nah, ya karena memang plastik sekarang sudah menggantikan hampir 80% kebutuhan manusia, ya. Kalau dulu misalnya kita beli jajan atau beli makanan itu bungkusnya daun pisang, beli nasi itu bungkusnya daun jati. Sekarang sudah diganti dengan plastik semua. Ya. Hampir semua makanan di era modern ini tidak ada yang tidak menggunakan plastik. Ya, dari makanan paling murah, ya, permen, sampai makanan paling mahal, itu semuanya tidak bisa lepas dari plastik. Jadi bisa dihitung ya, misalnya kita sehari itu jajan 5 kali, itu berapa plastik yang kita buang, berapa plastik yang kita gunakan, itu belum kebutuhan yang lain. Nah, hampir semua kebutuhan manusia menggunakan plastik. Sementara problemnya plastik tidak bisa terurai. Nah, ini menjadi masalah ketika kita tidak bisa mencari solusi bagaimana supaya plastik itu tidak menjadi sampah yang mengganggu kesehatan bumi. Nah, sehingga bumi kita tetap sehat dan bumi kita tetap subur. Nah, Indonesia sendiri ini menurut surveinya Bank Dunia, ini merupakan salah satu negara yang menggunakan plastik terbanyak, nomor 2 setelah Cina. Ya, ini bukan sebuah prestasi ya, karena menghasilkan sampah, bukan menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan, tapi justru sampah. Nah, maka kemudian sampah ini menjadi perhatian oleh
pemerintah, oleh para aktivis lingkungan, dan juga termasuk oleh para ulama. Karena memang ini sudah menjadi masalah semua orang. Nah, eh, di tahun 2019 ini di Indonesia ya, menurut survei apa namanya, eh, lembaga lingkungan hidup ya, itu sampah plastik itu sudah mencapai 68 juta ton. 68 juta ton. Dan itu diperkirakan akan naik ya, otomatis akan naik. Naiknya eh, ya karena konsumsi juga naik ya. Konsumsi manusia terhadap makanan pasti naik. Kalau populasi naik, konsumsi naik, belum lagi nanti kalau ada perusahaan-perusahaan baru, industri-industri baru yang menggunakan plastik sebagai kemasannya, itu pasti nanti akan menaikkan jumlah sampah plastik. Nah, sementara ketika kita melihat masalah sampah plastik sudah begitu besar di Indonesia, yang dikeluhkan oleh para aktivis ini, ternyata pemerintah tidak begitu serius dalam menangani soal sampah plastik itu. Ya, sampah lah secara umum. Secara umum eh, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalnya, kemudian dengan aktivis lingkungan, itu tidak ada sinergi. Sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang dianggap tidak efektif untuk menanggulangi masalah sampah. Nah, dari sinilah kemudian umat Islam yang misalnya diwakili oleh MUI, kemudian NU, Muhammadiyah misalnya, juga merasa terpanggil untuk turut serta menyumbangkan gagasan dalam permasalahan sampah itu. Nah, MUI misalnya mengeluarkan fatwa tentang kewajiban mengelola sampah. Kemudian NU di Munas Alim Ulama tahun 2019 juga salah satu tema yang dibahas di Munas itu juga adalah tentang penanggulangan sampah. Bahkan NU sudah mengeluarkan buku saku tentang penanggulangan sampah plastik, khusus plastik. Ini bentuk kepedulian kita umat Islam terhadap masalah lingkungan. Ya, dan memang ajaran Islam itu sebenarnya juga sangat ramah terhadap lingkungan. Kalau kita mau melihat dalil-dalil literatur, itu sebenarnya Rasulullah, Al-Quran, hadis itu banyak yang menghimbau, memerintahkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Hanya saja mungkin popularitas dalil-dalil itu masih kalah dengan masalah ibadah, masalah akidah. Ya, karena ini kaitannya dengan lingkungan yang jarang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Di pesantren itu tidak ada fikih lingkungan. Di fikih madrasah juga sedikit sekali dibahas tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dalam fikih itu tidak ada. Nah, maka ini penting kita pelajari. Nah, kita sekarang beranjak ke bagaimana Islam memandang sampah itu. Jadi secara umum dalam Al-Quran sudah sering kita dengar ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Misalnya di Al-A'raf ayat 85. Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha. Ya. Kata tufsidu bil ardi itu cakupannya luas sekali. Ya. Membuat kerusakan di bumi itu luas sekali. Ya, kalau mau
dianalisis secara rigid ya, membuang sampah ketika itu merusak bumi ya, maka itu juga tidak boleh. Jadi tidak hanya merusak dalam arti yang makro ya, apa merusak hutan, apa kemudian mengeksploitasi apa tambang, apa kemudian apa tidak apa apa ini menebangi hutan sehingga banjir dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, tapi juga apa namanya, perusakan lingkungan dalam skala mikro ya. Yang paling kecil itu kalaupun itu berdampak terhadap kerusakan lingkungan itu juga tidak boleh. Nah, dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika kiamat telah tiba dan di antara kamu ada tanah lapang ya. Ketika kamu nanti punya tanah lapang dan tanah itu tidak digunakan, tanah mati maksudnya, yang tidak pernah digunakan, daripada tidak digunakan dan kamu mampu untuk menggunakannya, maka gunakanlah. Tanami tanah itu karena dengan menanam itu kamu telah menghidupkan tanah. Dan Rasulullah mengatakan falahu bidzalika ajrun. Ya, orang yang mau mengelola tanah itu dapat pahala. Karena secara tidak langsung dia telah mengelola bumi dengan baik, ya, menghindarkan bumi dari kerusakan. Nah, dengan menanami pohon itu secara tidak langsung dia telah menyuburkan tanah ya, tanah yang awalnya gersang sekarang karena ditanami oleh orang tersebut maka menjadi subur. Nah, begitu. Dan banyak lagi hadis tentang itu ya. Jadi hadis itu bagian dari hadis Ihyaul Mawad. Hadis tentang menghidupkan tanah mati. Di tempat lain ya, misalnya di Arba'in Nawawi ya, itu ada hadis yang panjang yang potongannya itu watumitul adza li tariqi shadaqah ya. Menyingkirkan atau menghilangkan penyakit, menghilangkan ini bahaya dari jalan itu juga termasuk sedekah. Ini ajaran Rasul supaya kita peduli dengan lingkungan ya. Dalam hal ini adalah jalan yang dilewati banyak orang. Jadi menghindarkan jalan itu dari hal-hal yang mengganggu orang itu juga sedekah. Nah, dalam hal ini kalau kita tarik ke konteks sampah ya, membuang sampah di jalan yang itu nanti mengganggu orang lain, itu juga bagian dari kerusakan di bumi. Dan ketika kita memungut sampah itu misalnya, nah itu merupakan sedekah. Karena secara tidak langsung kita sudah menciptakan atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Di hadis yang lain juga dijelaskan itu ya. Man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi lanatuhum. Siapa yang membahayakan umat Islam di jalan-jalan mereka, nah, maka orang tersebut akan dilaknat. Nah, ini juga tanzir ya, ancaman Rasul terhadap orang yang membuat atau menciptakan sebuah kondisi berbahaya di jalan bagi orang lain. Ya, itu dan bentuknya bisa macam-macam. Ya,
ugal-ugalan di jalan misalnya, tidak taat lalu lintas, sampai yang terkecil sekalipun misalnya membuang apa namanya, kulit pisang di jalan yang kemudian bisa menyebabkan orang jatuh. Nah, itu juga kalau dalam hadis ini dilaknat oleh Rasulullah. Nah, eh, jadi sudah jelas bahwa di Al-Quran dan hadis itu eh, kita tidak boleh eh, membahayakan orang lain, dan itu eh, di situ sampah, membuang sampah bisa kita kategorikan sebagai membahayakan orang lain atau mengganggu orang lain. Nah, eh, dalam kaidah usul dan kaidah fikih kita mengenal ada beberapa kaidah, misalnya al-dororu yuzalu. Al-dororu yuzalu, bahwa bahaya atau kemudorotan itu harus dihilangkan. Nah, ini landasan landasan berpikirnya para ulama bahwa eh, membuang sampah atau sampah yang mana sampah itu bisa menyebabkan eh, bahaya, ya, itu juga harus dihilangkan. Ya, caranya bagaimana? Ya dengan dikelola, begitu. Al-dororu yudfa'u biqadril imkan, misalnya. Eh, bahaya atau madorot itu harus dicegah atau ditanggulangi sebisa mungkin. Ini kaidah dasar dalam usul fikih yang bisa kita terapkan dalam segala kondisi. Ya, intinya bahwa apapun itu, ketika itu berpotensi mendatangkan madorot, bahaya sekecil apapun, maka itu harus kita tolak, harus dihilangkan, ya. Karena memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi mengantisipasi keburukan itu harus didahulukan, ya. Karena sampah, ya, misalnya itu nanti bisa menyebabkan bahaya di bumi, ya. Banjir lah, kemudian tanah yang tidak subur, polusi dan lain sebagainya, ya maka itu juga harus kita hilangkan. Meskipun sekarang dampaknya belum kita rasakan, tapi dasarnya adalah bahwa itu bisa menyebabkan atau berpotensi mendatangkan bahaya. Dan ketika ada potensi bahaya, maka sesuai dengan kaidah fikih kita harus mendahulukan mencegah keburukan itu, nah, dengan cara mengelola sampah itu. Nah, itu landasan berpikir para ulama mengapa menanggulangi sampah itu hukumnya wajib. Jadi baik MUI maupun NU itu mengatakan dalam fatwanya bahwa pengelolaan sampah itu hukumnya wajib dan membuang sampah itu hukumnya haram. Ya karena itu. Nah, di dalam fatwa MUI juga dikutip salah satu takbir dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya, yang ini dikutip oleh ulama lain dalam Al-Ihya ya Ulumuddin. Imam Ghazali pernah mengatakan, kok misalnya ada seorang mandi di toilet umum atau WC umum, kemudian dia meninggalkan sabun atau sampo lah, ya, yang itu bisa menjadikan orang lain kepleset, ya, yang licin. Kemudian ternyata memang ada orang yang
terpleset karena sisa sabun itu dan orang itu mati, atau fatalifa au talifa minhu adun, atau salah satu anggota tubuhnya itu tidak berfungsi, ya, luka, nah, maka apa dia orang yang membuang sampah itu harus eh, menanggung dosa, ya, atau menanggung akibat dari perbuatannya itu. Ya kalau misalnya itu sampai mati, ya sesuai dengan hukum eh, apa dalam hukum Islam itu masuknya al-qatlu, meskipun bigori amdin, pembunuhan yang tidak disengaja, karena eh, dia teledor, ceroboh, membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian menyebabkan orang lain celaka, orang lain terluka. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang teledor seperti itu, meskipun dalam hal remeh, ya, membuang sisa sabun atau membuang sisa sampo di kamar mandi, itu kan remeh sekali, tapi ternyata akibatnya besar. Nah, maka dia harus eh, menanggung akibat dari keteledorannya itu. Nah, ini eh, landasan atau dasar eh, para ulama atau para kiai turut terjun dalam menangani problematika sampah, ya, ya karena dipandang bahwa masalah sampah itu sudah terlalu besar, ya, maka sebagai tokoh masyarakat MUI, NU, dan Muhammadiyah misalnya merasa terpanggil untuk eh, menggerakkan umat Islam agar sadar terhadap masalah sampah, ya, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kemudian atau dengan mengelola sampah. Saya kira untuk mengelola sampah itu sekarang mudah, ya, karena informasi tentang sampah itu sekarang mudah kita dapatkan, bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Dan sekarang juga di tempat-tempat umum biasanya sudah disediakan tempat sampah yang berbeda-beda, ya. Jadi yang sampah plastik, kemudian organik, anorganik, dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya untuk mengelola sampah agar sampah nantinya bisa didaur ulang, bisa dikelola dengan baik, demi menciptakan lingkungan yang sehat, ya, dalam rangka melakukan tugas manusia sebagai khalifah fil ardh. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Untuk diskusi dan tanya jawab saya kira nanti bisa disampaikan lewat WA Group. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.